kalau Syekh Maulana Ibrahim Habibie itu tadi. Dan sampai sekarang pemeluknya juga agama Islam. Kalau Dewi Nawang Wulan itu istrinya? Dewi Nawang Wulan itu kalau menurut sejarah artinya yaitu istrinya. Karena Syekh Maulana Ibrahim Habibie itu juga dengan nama lain atau disebut di sini itu ya udah berjalan dari dulu, udah lama sekali, mungkin ya sudah ratusan tahun ini. Kita tinggal meneruskan yang pernah dilaksanakan di sini. Tapi pada waktu itu ya semuanya masih sederhana, nggak semeriah seperti ini. Tiap setahun sekali. Ya diadakan sadranan atau buka luhur itu 1 tahun sekali. Itu tiap bulan Suro. Maknanya apa sih Pak? Maknanya yaitu istilahnya khol atau pergantian kain luruh penutup nisan ini tadi. Itu digantikan 1 tahun sekali pada bulan Suro. Setelah tanggal 20 Jawa Suro jatuh pada hari Jumat. Itu sudah pasti. Hari Jumat terus? Harinya Jumat terus. Kalau pasarannya nggak tentu. Bisa Jumat pagi, Jumat pagi, Jumat pagi bisa. Yang jelas harinya pasti Jumat. Kalau prosesinya Pak dari awal sampai akhirnya diganti luhur dengan bunga takdir ini dari awalnya Pak buat Pak, apakah ini sendiri di sini, apakah ujung dulu atau seperti apa? Ini semuanya sudah sejak dulu dari mbah-mbah dulu itu memang sudah begitu. Jadi saya sebagai juru yang sekarang kita tinggal meneruskan, melestarikan, melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh beliau-beliau yang dulu. Prosesinya dimulai dari apa Pak? Prosesinya itu dimulai dari paginya itu. Paginya yang pertama jam 6 itu diadakan tahlil oleh masyarakat sekitar. Intinya tahlil yaitu untuk pemasangan bedek yang dilihat di depan tadi. Dari bambu. Oh, Ya, itu. janur bukan? Bukan janur. Kalau janur yang itu tuh pemasangannya H-2. Nah, itu. Terus setelah itu baru dipasang bedaknya, kemudian kita mulai randonya itu tadi, acara dari kirap tadi. Kirap tadi itu menunggu Bapak Bupati rawuh ke lokasi sini, baru kirap berjalan. Setelah kirap sudah nyampe di lokasi, Pak Bupati keluar, yaitu untuk serah terima ubur rampe atau sesaji itu tadi. Isinya apa sih?
isinya yaitu yang pertama dupo, yang kedua kain mori, bunga tabur, yaitu bunga tabur dan diiringi oleh tonggak, payung itu juga payung dari sini memang itu tiap tahun dikirakan. Ada berapa yang diganti Pak? Ada yang diganti di sini ada 5. Makam siapa sih? Makam yang pertama di jalur itu kan ada 2, yaitu makam Syekh Maulana Ibrahim Mahribi Dewi Nawang Wulan, Ki Ageng Pantaran, Ki Ageng Mataram, lalu yang di sana Ki Ageng Mertokaligoro. Jadi semua ada 5. Bisa dijelaskan Pak, Syekh Maulana Ibrahim Mahribi ini di sini dulunya seperti apa? Perannya apa dulu? Perannya. Di sini dulunya itu adalah sebuah padepokan ya pada waktu itu, dan padepokan itu yang mempunyai itu adalah masih disebut Sangwiku atau Petapa Sakti karena belum ada agama Islam, masih Hindu Buddha. Ya kurang lebih tahunnya itu 1400-an. Kemudian tapi pengikutnya Sangwiku sih banyak sekali. Istilahnya dia mengguru tapi kejawen, masih Jawa. Baru kemudian datanglah yaitu ulama yang bernama Syekh Maulana Ibrahim dari Maroko. Maksud dan tujuan kepadepokan di sini yaitu akan menyebarkan agama Islam. Sekitar tahun berapa nih? Sekitar tahun 1400-an. Sebelum masalah Iya. Jadi pemilik padepokan tadi namanya Sangwiku, Sangwiku. masih disebut Sangwiku atau Petapa Sakti. Ya. Berhubung Syekh Maulana Ibrahim Mahribi datang ke sini dengan tujuan yang sudah jelas, maka sama Sangwiku tadi diterima, kemudian mulailah menyebarkan agama Islam. Semakin lama semakin banyak orang yang berdatangan ke padepokan sini, yaitu ingin belajar agama Islam atau masuk ke agama Islam. Kemudian Sangwiku dan murid-muridnya juga ikut masuk ke agama Islam. Jadi berhubung di sini agama Islam sudah berkembang, sudah ngeremboko, tapi belum punya masjid, maka Syekh Maulana Ibrahim Mahribi yaitu ingin membuat masjid atau mendirikan masjid dengan kayu seadanya dan disengkuyung oleh warga pesantren di sini atau padepokan di sini. Kemudian berdirilah masjid yaitu yang sekarang di tengah Pantaran itu, di tengah kampung. Itu yang di tengah kampung. Ya, Pantaran. masjid itu dinamakan Masjid Maulana atau Masjid Pantaran. Disebut Pantaran dikarenakan masjid tadi berdirinya bersamaan dengan Masjid Agung Demak. Makanya kalau orang Jawa bersamaan itu Pantaran gitu loh. Pantaran. Jadi masjid dinamakan Masjid Maulana atau Pantaran. Kemudian Sangwiku itu tadi juga disebut Ki Ageng Pantaran. Itu Ya. Jadi beda antara Syekh dengan Ki Ageng Pantaran itu beda perso. Walaupun Ki Ageng Pantaran itu Sangwiku itu yang lebih duluan, yang lebih tua di sini. Tapi yang mengislamkan adalah Sangwiku itu tadi, kalau Syekh Maulana Ibrahim Mahribi itu tadi. Dan sampai sekarang memeluknya juga agama Islam. Lalu Dewi Nawang Wulan itu Dewi Nawang Wulan itu kalau menurut sejarah matinya yaitu istrinya. Karena Syekh Maulana Ibrahim Mahribi itu juga dengan nama lain atau disebut Joko Tarub. Ya saya nanya-nanya sama orang yang lebih tahu seperti Habib itu katanya memang iya, karena beliau itu ada 2 nama, karena kan itu yang jelas sebelum dan sesudah mualaf cuma gitu. Sebelum mualaf Islam dia adalah Joko Tarub. Dan setelah mualaf jadi penyebar agama Islam dia dan Syekh Maulana Ibrahim Mahribi. Keren itu benar setelah dia di Jawa. Ya, itu kan sebelum Wali 9. Kalau Syekh itu kan sebelum Wali 9 lebih tua. Kalau Wali 9 itu kan gelarnya Sunan. Ya. Pak, di sini banyak warga yang ke sini luar daerah sini. Kalau Kenapa di itu? sini justru yang paling banyak itu dari luar. Kenapa itu? Karena apa? Ya karena ingin datang berziarah ke sini, mendoakan. Berziarah ke sini kan mendoakan beliau yang sudah tidak ada. Kepercayaannya apa itu, Pak? Bisa mendatangkan apa? Itu tidak mendatangkan apa-apa, dia cuma mendoakan karena dia juga beliau itu kan ya juga orang dan juga nggak lepas dari kesalahan.
dia mendoakan, memintakan maaf selama masih hidupnya kepada Tuhan. Nah setelah itu dia memohonnya kepada Tuhan setelah mendoakan. Jadi nggak ada kata musyrik. Kalau musyrik itu kita ke sini ya tidak mendoakan tapi meminta. Itu namanya musyrik. Tapi kalau kita ke sini mendoakan, terus kita memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan bukan musyrik. Ya, banyak sekali itu Orang dari mana luar aja? daerah. Ya dari Jawa Timuran itu dari Blitar, Bali, terus Surabaya, Malang itu banyak sekali. Dari Jakarta itu banyak sekali tiap tahun ya, dari Bandung, Aceh, terus Medan, Lampung itu banyak, Bandung, luar Jawa banyak sekali. Jadi sudah merata gitu. Kalau padepokannya itu dulu dilepas juga di sini. Di sini ini padepokannya. Ini padepokannya. Iya. Bangunannya juga masih Bangunannya dulu sudah masih dari kayu. kayu. Dindingnya itu masih papan, atapnya itu masih kayu jati sirap. Masih ada sisa nggak Pak sekarang? Sudah habis. Terus lantainya itu masih lantai biasa, tanah. Itu kalau ada orang itu cuma digelar kepang itu. Dari dulu waktu saya masih kecil pun masih begitu. Pak, kalau dulu ada pantangan-pantangan tertentu. Ya pantangannya yang jelas kita itu kalau perempuan itu harus dalam keadaan enggak datang bulan gitu aja. Dan pantangannya hal-hal yang terlarang ya enggak perlu dilakukan di sini. Lainnya Pak mungkin bicara kotor. Ya itu memang dimanapun ya itu sama. Apalagi di tempat seperti ini kita bicara ya yang sewajarnya aja, nggak perlu bicara yang jelek-jelek. pernah ada kejadian nggak Pak orang-orang yang melanggar? Kalau menurut cerita pada dulu ya, zaman dulu itu katanya bapak saya atau nenek saya itu pernah waktu dulu ada yang berbuat nggak senonoh di sini, terus dia nggak bisa lepas katanya gitu. Di lingkungan sini. Tapi untuk saat ini udah enggak ya, belum pernah menyaksikan. Ya belum menyaksikan, ya tidak berani, yang berani. Selain itu ada juga Pak yang lain Pak, mungkin cerita-cerita melakukan pantangan. Belum ada, cuma ini ya yang saya dengar cuma itu. Kalau orang yang kesini juga sesuai dengan aturan di sini yaitu biasanya kan ya kurang hidupnya kurang bisa tentram gitu lah. Pak, kalau masjid yang di Masjid Pantar itu masih ada nggak apa sisa yang dulu itu? Semua masjid sudah dan tidak? di makam ini juga yang aslinya masih ada. Di sini aslinya itu sokonya itu masih asli. Sok Tiangnya? Iya. Jaganya Empat itu ini masih asli. 4 Iya. Yang kalau yang di sana Masjid juga masih asli. sokonya. Iya. Sokonya. Karena sudah berapa ratus tahun aja. Terus kalau di sini kan peninggalannya ya ini sama batu itu kan ada batu dua. Iya. Itu batu yang untuk duduk yang Syekh Maulana Ibrahim Maghribi dulunya kalau memberi dakwah pada Yang di- santri-santrinya. ini? Iya, itu batu asli. Itu bukan hiasan. Kalau hiasan itu ya cari batu yang lebih bagus di sungai kan banyak. Lokasinya juga di situ Pak. Ya lokasinya posisinya di itu nggak merubah, cuma dinaikkan. Karena pada waktu itu kan masih tanah ya, belum dikeramik. Nah setelah direnovasi itu baru dinaikkan, tapi nggak merubah posisinya, cuma dinaikkan, dikasih keramik itu. Untuk yang di sana itu di makam sini itu dulunya Syekh Maulana Ibrahim Maghribi itu kan punya pengikut atau punya kelangenan Kebolandok. Kebolandok itu yang tukang ngawasi disebut
Ki Dadongawo. Lah kalau kerbonya itu pas kungkum di sungai, Ki Dadongawo itu mengawasinya ngeyup di gua. Kan di sana ada guanya, Mas. Makanya gua itu dinamakan Gua Dadongawo atau Gua Nepen. Yang tempat untuk berteduh sambil mengawasi kerbonya yang tadi. Kalau makamnya itu dari dulu memang tidak ada sebenarnya, saya sendiri tahu. Makam itu adalah orang yang buat. Orang itu buat. Dulu bagus, tapi udah dirusak sama masyarakat ini. Kalau memang dari dulunya memang ada itu tidak apa-apa. Tapi kalau itu buatan, itu malah justru kasihan nanti banyak orang yang tersesat nanti. Tuh. Berarti hanya buatan baru ya, Pak? Hanya buatan itu. Jadi enggak yang lama gitu. Iya, enggak yang Jadi lama. saya kira hampir sama dengan umurnya dengan sini, ternyata enggak gitu. Enggak, itu guanya. Kalau guanya ya sama umurnya dengan sini. Kalau guanya memang sama, tapi Nah, untuk guanya memang gua asli. pesariannya memang jadi buatan gitu. Nah, itu buatan itu. Sekitar tahun 99 itu cuma pada waktu di sini direnovasi itu. Iya. Yang semari di sini itu siapa aja, Pak? Syekh Maulana Ibrahim Maribi, Dewi Nawang Wulan, Ki Ageng Pantaran, Ki Ageng Mataram, Ki Ageng Kebukanigoro. Jadi ada 5 di sini. Yang di inti yang di sini ya? Ya, Di dalam sini ya? Ya di dalam ini. Kalau yang di luar Kalau kan yang di semua luar? makam umum dari masyarakat itu.